Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Kanisa, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, semangat, dan keberkahan di bulan Ramadan yang penuh cinta dan berkah ini. Selamat datang kembali di Kanisa Talk Spesial Ramadan Edition. Di episode ini, kita tidak akan membahas Ramadan sebagai ibadah spiritual semata, tetapi juga mengupas sisi lainnya yang tak kalah menarik. Bagaimana Ramadan membentuk kebiasaan kita, bagaimana suasana pertemanan berubah, dan bagaimana bulan suci ini diam-diam membangun karakter sejati di dalam diri kita. Nah, supaya obrolan kita makin seru, berbobot, dan penuh insight, sudah hadir bersama kita narasumber spesial, yaitu Bapak Sarwono, selaku guru sosiologi di SMA Negeri 1 Ponorogo, yang akan memberikan kita pendapatnya melalui sudut pandang sosial yang lebih luas dan mendalam. Selamat datang Bapak Sarwono. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pandangan sosialnya. Nah, yang pertama, sebelum itu, yuk Sobat Ganesha, siapkan diri kalian karena obrolan ini akan menjadi hangat, reflektif, dan pastinya membuka wawasan. Nah, untuk Pak Sarwono, saya ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Pak Sarwono nih, apa sih makna di bulan suci Ramadan itu? Oke, terima kasih Mas. Ya. Dengan Mas siapa tadi? Mas Dimas. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. sahabat Kanisa semua gitu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertengahan puasa. Semoga para sahabat Kanisa semua puasanya diberikan kelancaran ya, bisa mengambil hikmah dari Ramadan kali ini gitu ya. Kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, ya kita anggap sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kita. Meskipun ya kita semoga aja ya, kita diberikan usia panjang dan dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Oke, bicara dengan Ramadan ya, atau Ramadan itu surat apa sih yang sering populer di bulan Ramadan? Pasti Al-Baqarah ayat 183. Ya. Di sana dijelaskan ya, hai orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika mendengar kata Ramadan, pasti dalam pikiran kita itu di sana adalah saum atau siam. Ya. Berarti apa? Dalam perspektif kita, pandangan kita pasti apa? Lapar ya. Pasti sebelum Ramadan, wah sebentar lagi kita nggak akan makan seharian gitu ya. Lapar gitu ya. Kita lapar. Nah ini, makanya kita lihat gitu ya. Ini sebenarnya hal yang sebenarnya sedikit kurang begitu menarik gitu ya. Makanya ketika kita memahami ayat itu, perlu kita lanjutkan juga. Ayat 184 sama ayat 185 gitu ya. Ayat 184 itu kan bagaimana kita puasa ketika tidak bisa menggantikan di sana dengan menggantikan di hari yang lain. Nah, ini yang penting 185. Itu kan satu-satunya itu yang Ramadan yang direkatkan dengan Al-Qur'an. Didekatkan dengan Al-Qur'an itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an gitu ya. Makanya Ramadan itu merupakan bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Nah, ini yang paling exciting. Ya. Ini kadang-kadang kan makanya tadi di awal tadi kan pandangannya mesti saum gitu ya. Nah, ketika kita baca ayat 183 gitu ya. Ya, saum pandangannya udah lapar nanti, capek, nggak bisa makan. Nah, itu. Ya, makanya ini karena diturunnya Al-Qur'an, makanya ini menjadi hudalin nas. Apa artinya? Ini menjadi petunjuk bagi manusia. Makanya bulan Ramadan ini dengan turunnya Al-Qur'an ini menjadikan diri kita identitas, Mas. Menunjukkan diri kita identitas kita sebagai seorang muslim gitu ya. Makanya ketika kita belajar dari ayat sebelumnya tadi, orang-orang yang beriman, berarti yang berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya, berarti itu salah satunya menunjukkan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Makanya itu penting sekali. Makanya Allah sendiri kan juga ditunjukkan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah yang pertama kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita berharap Allah pada diri kita itu nggak hanya Ar-Rahman saja. Ya. Tapi juga Ar-Rahim. Nah, dikasihi, kita juga dikasihi, Allah juga disayangi. Gitu ya, Mas. Ada juga yang menarik lagi, Mas. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu setiap amalan manusia itu
adalah untuknya siapa? Untuknya dirinya sendiri. Ya. Kecuali puasa. Jadi amalan puasa itu untuk aku dan aku, maksudnya Allah sendiri dan akan membalasnya secara langsung. Ya, ini makanya meskipun ya nanti akan dihisab pertama itu kan sholat. Ya, Tapi benar. puasa itu merupakan salah satu ibadah yang dekat sekali dengan Allah gitu ya. Hamba Allah yang tahu dengan ibadah ini. Kan sholat ketika kita jamaah di masjid, oh dia sholat, tahu kita. Tapi Ya, ketika puasa, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, Siapa dirinya tahu sama. di belakang kita makan, kita Ya. makan gitu. Ya, ya. Menarik nih. Baik, terima kasih jawaban dari Pak Sarwono ini sangat membantu teman-teman semuanya. Kemudian aku mau tanya gini Pak Sar. Iya. Kan kalau di bulan Ramadan ini tentunya lebih meriah kalau kita lihat itu pakai media sosial juga. Kita bisa membagikannya pakai media sosial juga. Nah, kalau menurut Pak Sarwono ini media sosial ini apakah membantu membersamai makna Ramadan atau justru itu membuat mengalihkan fokus remaja menjadi kurang fokus dalam Oke. bermaknai Ramadan kali ini itu. Oke, ya. Sebelum ke situ ya Mas, nanti itu Iya. dampaknya luar biasa ya, termasuk ke status anxiety gitu ya. Iya, Nanti iya. ada, nanti kita bahas tersendiri. Tapi sebelum itu kita Iya. artikan dulu puasa. Ya. Sebelum kita ke media sosial itu puasa sendiri itu kan mengangkat ibadah-ibadah yang lain kan. iya. Ya, yo kita berharap dalam puasa ke sisi positifnya penggunaan media sosial kita berharap semua ya bagi sobat Ganesha semua boleh juga untuk menyampaikan ibadahnya mungkin bagaimana kegiatannya setiap hari itu di media sosial karena memang puasa itu merupakan ibadah yang mengangkat ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Kenapa mengangkat? Contoh gitu ya. Biasanya ketika kita puasa tilawah paling setengah halaman atau satu lembar gitu ya, atau satu halaman satu lembar. Tapi ketika puasa bisa satu hari satu juz, dua juz ya luar biasa nih deh. Karena pahalanya juga berlipat ganda gitu ya Pak. Iya betul sekali gitu ya. Makanya ini mengangkat derajat yang lain. Kemudian ada lagi kan Mas berbagi gitu ya. Iya. Ya tapi itu semua kan bisa juga diunggah di media sosial. Iya, Jadi kita berharap ini bukan bagian dari suatu bentuk pamer gitu ya. Tapi ini bagian dari sebuah syiar kebaikan yang bisa memberikan impact atau dampak kepada para Penonton. viewer atau Iya. penonton semua itu untuk mengikuti jejak-jejak yang positif ini gitu ya. Padahal kita memiliki dua kebahagiaan ya, Iya, kan Mas? benar. Ketika orang berpuasa itu. Iya. Yang pertama itu adalah yang disegerakan di dunia, yaitu ketika berbuka. Iya. Ingat Mas ya, berbuka itulah nikmat mana lagi yang kita dustakan ya. Air putih pun bisa terasa nikmat. Iya. Tapi ya ingat, berbuka itu ketika ada yang nggak nikmat Mas. Apa itu Pak? Berbuka yang dimakan itu adalah nasi sama lauk ditambah dengan makan hati, itu nggak enak itu Mas. Kok bisa, Makanya kan makan hati anyel gitu ya. Oh iya benar. Nah, apalagi berbuka ya, nek temennya baik nggak apa-apa ya. Kemudian apa? Temennya kurang tepat misalkan ya. Ya. Itulah tentang puasa. Yang kedua itu pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini. Iya. Nanti kita akan bahas lebih menarik Mas. Jadi sejarahnya pun ada. Kenapa namanya puasa gak saum? Padahal di bahasa Arabnya saum, ya kan? Boleh Ya. coba kita bahas nih. Oh, itu lanjut di situ. Oke. Ya, boleh. Jadi ada hal yang unik teman-teman semua, sobat Ganesha. Jadi puasa gitu ya. Kata puasa itu kan banyak orang itu mengatakan sebagai kayak bahasa Arab gitu ya. Ya. Padahal bahasa Arabnya adalah saum, Saum. gitu ya. Saum. Kita ke saum sendirilah. Nah, secara artis saum gitu ya. Mansum Ramadan saum gitu ya. Saum itu adalah menahan diri. Jadi berhenti dari makan, minum gitu ya. Kemudian Ramadan sendiri itu dalam artinya panas yang menyengat karena waktu itu bulan Ramadan itu berdepatan dengan musim panas, gitu ya. Makanya membakar gitu ya. Harapannya juga membakar dosa-dosa kita. Tapi ada yang menarik ini teman-teman semua. Jadi Ramadan itu puasa itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi justru bahasa Sanskerta. Oh, Ya. Sanskerta ya Pak? Sanskerta. Artinya apa? Puasa itu diambil dari bahasa Sanskerta, upavasa. Upavasa. Upavasa ya. Jadi Menarik. berasal dari bahasa Sanskerta yang bahasa itulah upavasa kemudian dijadikan bahasa puasa. Jadi ini bukan diambil begitu saja dari bahasa Sanskerta gitu ya sebagai puasa. Makanya dipopuler di Indonesia itu kan kata puasa. Puasa upavasa itu artinya adalah tinggal di dekat Tuhan gitu ya. Kita sebagai seorang muslim itu Tuhan. iya.
kita seorang muslim itu berarti mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini secara sadar sengaja memang Wali Songo memilih kata ini, Mas. Ini sebagai sebuah akulturasi ya, agar nilai-nilai puasa ini tadi saum tidak terkesan di mana di sana hanya menahan diri saja, tapi artinya bisa distandarisasi, diperluaskan, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Oh iya, biar mudah dicerna. Mudah gitu diterima, juga. ya. Paham, Jadi paham. puasa tidak sekedar berhenti makan, tapi upaya diam diri, mendekatkan diri pada Allah, ya. Jadi Wali Songo sendiri tidak mengganti bahasa lokal waktu itu yang masih populer dengan bahasa Sanskerta, gitu ya. Puasa ini menjadi saum, makanya tetap puasa, gitu ya. Makanya kita ketika mendekat, kita juga harus bisa memperbaiki diri kita. Makanya puasa itu masa-masa atau waktu kita untuk introspeksi diri, gitu ya. Introspeksi diri, mawas diri. Apalagi kita kaitkan dengan fenomena sekarang, Mas. Ya, selama bulan Ramadan ini, kamu lihat fenomena seperti apa dalam Mungkin masyarakat? banyak yang adu outfit waktu bukber gitu, Pak. Oh iya, apalagi yang negatif. Iya, yang banyak negatif sekali. juga banyak, iya. Oke, belum lama ini kita lihat kan di Riau, ya, UIN Riau, Apa itu, Pak? seorang perempuan yang dikampak. Oh iya, sama pacarnya itu. Ya, itu fenomena yang luar biasa. Makanya, benar sih, Pak, benar. padahal itu terjadi di bulan puasa ya, Mas. Iya. Nah, Yang seharusnya kita tuh malah berlomba-lomba berbuat kebaikan, Nah. tapi malah di sisi lain banyak hal negatif yang terjadi juga ya, Pak. Oke, itu ada korelasinya juga tadi dengan apa yang kita bahas di awal tadi tentang bagaimana media sosial. Gini, Mas, ada cerita, ada hal yang menarik dari ketika kita ngambil dari fenomena itu ya. Mungkin kita bisa dicontoh, kita korelasikan dengan bulan Ramadan ini. Contoh kemarin di fenomena di UIN Riau, Iya, ya, ketika seorang perempuan dikampak ya, memang secara sengaja oleh seorang laki-laki. Ketika itu kan suatu hubungan yang dijalin seorang laki-laki dan perempuan yang sebenarnya itu belum waktunya. Iya, belum waktu. Ya, yang pertama dia kita nggak membenarkan yang namanya tindakan kekerasan itu Ya, juga baik, salah. benar. Tapi kita juga bisa mengambil hikmah. Artinya gini, ketika seorang perempuan ini, makanya perempuan itu yang terpenting adalah malunya. Iya, Makanya malunya. ketika puasa ini kan kita berharap menciptakan habit positif Iya. bagi para remaja untuk menjaga dirinya gitu ya, menahan gitu ya. Makanya penting sekali bagi seorang perempuan maupun laki-laki untuk menahan diri. Karena apa? Tadi ketika kita lihat fenomena itu, jadi perempuan sendiri tidak bisa menahan diri. Ternyata dia membangun relationship. Ketika kita seorang muslim kan ya nggak benar membangun relationship seperti itu. Iya. Ternyata dia juga membangun relationship dengan yang ini tadi yang apa tadi ya. Iya, benar. Makanya dengan pola hubungan yang sudah berlebihan. Makanya dia perempuan ini juga memberikan harapan lebih. Padahal perempuan itu keagungannya adalah rasa malunya. Iya, benar sih. Nah, ketika ini kita bisa korelasikan dengan sirah nabawiyah. Apa itu, Pak? Ketika ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Iya, Namanya mirip Bapak Al-Farisi. Salman ya. Oh iya. Iya. Kita juga Salman Al-Farisi gitu ya. Salman Al-Farisi itu juga pernah menyukai seorang wanita, Mas. Terus gimana tuh, Pak? Ya, oke. Pernah menyukai seorang wanita gitu ya. Jadi Salman Al-Farisi ini melihat ini wanita yang baik, dia ingin melamarnya gitu ya. Dia minta bantuan Abu Darda gitu ya. Ya, minta bantuan Abu Darda untuk melamarkan wanita ini. Oh, berarti minta tolong gitu ya, Pak? Iya, betul. Waktu itu kan memang penting sekali untuk lewat pihak ketiga Iya, gitu perantara ya. itu, Pak. Ya, tidak menimbulkan fitnah gitu Iya, ya. benar. Karena memang dekat dengan Rasulullah, ajak Rasulullah. Waktu itu Abu Darda datang ketika melamarkan Salman Al-Farisi, apa jawabannya keluarga yang perempuan? Apakah ditolak? Seandainya Salman Al-Farisi mau melamar, mungkin belum diterima. Tapi ketika Abu Darda yang melamar, akan diterima. Oh, berarti Padahal Salman Al-Farisi waktu itu sudah menyiapkan itu. menyiapkan semuanya. ya, yang diterima malah berarti dia. Ya, semua sudah persiapkan untuk pernikahan ini. Iya, benar. Ya. Ya. Inilah besarnya apa ya? Arifnya, bijaksananya idola-idola kita di sahabat-sahabat Nabi ya, Salman Al-Farisi. Ya, Dia itu justru tidak mempermasalahkan ini, tapi mempersilahkan Abu Darda untuk menikahi wanita. Oh, malah mengikhlaskan gitu ya, Pak? Betul sekali. Betul. Coba bayangkan dengan korelasi dengan ini tadi. Ya. Makanya penting sekali di puasa ini adalah kita menciptakan kembali habit positif dalam diri kita. Benar. Arti sebuah keikhlasan. Dan setelah itu, tahu Mas, jadi ketika sudah apa yang sudah dipersiapkan Salman Al-Farisi diserahkan kepada Abu Darda tadi, ya semua gitu ya.
Kemudian ketika dia sudah menikah, ternyata mengalami problem. Apa itu, Pak? Problemnya adalah Abu Darda ini kan terkenal dengan ibadahnya ya. Iya. Kadangkala lupa dengan kondisi rumah gitu ya. Justru yang memediasi adalah Salman Al Farisi. Oh, yang menengahi Mas. Coba nek kita Mas ya. Iya. Kita ditolak gitu ya sama perempuan gitu ya. Dan perempuan itu sudah memilih laki-laki lain dan itu mendapatkan problem, apa yang kita lakukan? Biasanya malah senang, kayak malah Ya, salah sendiri dulu nggak Iya, bisa syukurin gitu. Iya, iya. Iya. Ya, itulah Gitu. hebatnya Salman Al Farisi. Jadi Iya. justru dia menengahi, dia malah sabar, dia malah ikhlas gitu ya. iya, justru dia memediasi dan itu sangat diridhoi oleh Rasulullah waktu itu. Dia mengatakan apa kepada Abu Darda? Jadi dirimu itu ada hak Allah. Dalam dirimu juga ada hak keluargamu, ada hak istrimu. Ibadah penting, tapi juga bagi waktu, berikan prioritas kepada Istri, keluarga juga ya. Jadi dia menengahi. Iya, Coba betul kita bayangkan pada kita aja ya. Oh, kenapa kita nggak milih? Kenapa rasain kamu nggak milih Iya. aku dulu gitu ya? Kita ditolak. Ya, ya itu uniknya Mas. Tapi Ketika kita karena merelasikan. sifatnya ikhlasnya yang tinggi ya, jadi Ya. ya seperti itu ya, Pak. Ya, Nah, ya. terima kasih. Itu, Mas. Jadi makanya itu perlu kita bawa ke Ramadan kali ini, Mas. Iya, Jadi iya. penting sekali kita mengartikan suatu menahan diri, gitu ya, mengikhlaskan. Makanya seringkali ketika kita membangun relationship dengan terutama lawan jenis, jangan terlalu kita menggunakan perasaan yang berlebih. Iya, Ya. karena itu juga sangat berbahaya bagi kita sendiri ya, Pak. Iya, penting sekali itu. Nah, baik. Kalau bicara tentang Ramadan nih, Pak, Iya. aku mau tanya nih, kan Bapak ini kan sebagai guru dan saya ini sebagai remaja. Kalau menurut pandangan Bapak Sarwono nih, nilai apa yang paling penting ditanamkan ke seorang remaja di bulan Ramadan ini? Oke, iya. Itu cukup menarik juga, Mas. Iya. Saya mengingatkan dulu gitu ya. Saya mengingatkan itu kita lihat fenomena juga. Iya. Ya, kita korelasikan dengan fenomena ya, Mas Iya. ya. Tadi kan kita sudah belajar. Oh, tadi udah ada aksi pengkampaan Iya, ya, yang dari kita Riau bawa ke itu. Siro. Nah, sekarang kita lihat fenomena-fenomena saat ini remaja gitu ya, terutama dengan media sosial tadi kan. Iya. Media sosial seringkali remaja gunakan untuk ajang haus validasi, status anxiety. Jadi mereka Iya, itu iya. memiliki kecemasan yang berlebihan dengan standar masyarakat ya, standar remaja secara keseluruhan gitu ya. Bahwasanya dia itu akhirnya cemas cukup mendalam ketika dia tidak bisa mendapatkan standar seperti orang secara keseluruhan. Iya, benar sih, Pak. Paham ya sekarang? Kayak merasa iri gitu ya, Pak. Iya, makanya sekarang ada banyak istilah ya, FOMO, Iya, FOMO, ya, pubbing dan sebagainya, Benar, itu ajang pamer gitu ya. Iya. Dalam hal apapun itu, termasuk penggunaan media sosial ya. Di momentum Lebaran ini penting sekali kan, kayak anxiety tadi kan, snowberry itu kan manusia itu akhirnya seperti remaja saat ini itu kan seperti properti, toh, Mas. Iya. Jadi komoditas. Jadi remaja sekarang itu di media sosial sebagai komoditas, di kehidupan industrial juga komoditas karena mereka adalah orang-orang yang konsumtif. Benar sih, Pak. Maaf ya. Jadi anak-anak remaja sekarang kamu lihat gitu ya. Iya. Dari segi penggunaan, saya bukan tidak melarang bagaimana dia menggunakan hal-hal yang sifatnya mewah asalkan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan budget atau uang yang dimiliki, nggak Iya. masalah. Yang penting nggak memaksakan gitu ya. Ketika kita bisa lihat sekarang kan ajang pamer, gitu ya. Iya, benar seperti itu, Pak. Flexing, Iya, pamer, ya. flexing. Kemudian ini kan sebagian dari itu status anxiety tadi. Makanya penting sekali bagi kita di momentum bulan Ramadan ini gitu ya. Itu kan kita menahan diri gitu ya. Artinya apa? Ketika kita flashback dulu ya waktu saya kecil juga mungkin Ya. Mas Dimas waktu kecil juga dibilang katanya Ramadan itu setan Dikurung. iya. Begitu, Pak. Semua Ya, seperti gitu itu. ya. Iya. Sejak kecil kita mikirnya itu ya. Iya. Oh, berarti kan orangnya baik semua gitu ya. Namun Iya. faktanya pertengkaran, Iya, kemarin masih ada. pembacokan, Pembacokan. ajang pamer bagi remaja Iya, melalui benar, media benar. sosial kok masih ada gitu kan, terutama konteks remaja. Kenapa ini? Makanya dari situlah berhentilah mencari alasan. Padahal sumber problem itu bukan dari setan, tapi habit kebiasaan kita setiap hari. Makanya kadangkala itu bulan apapun nggak terlihat. Sayatin al-insan, syaiton atau setan itu berwujud manusia. Ya. Manusia, Makanya penting ya, sekali kita benar. juga membangun sebuah hubungan itu dengan teman-teman yang baik. Iya, Insya Allah dari situ
menciptakan habit positif, menciptakan kebiasaan positif, lingkungan positif, sehingga setidaknya dari situ bisa memberikan kita filter, memberikan kita perlindungan, proteksi itu terhadap hal-hal yang sifatnya buruk gitu ya. Apalagi kita tahu kita juga bisa mengambil yang namanya puasa itulah meruntuhkan status sosial. Gimana tuh? Udah nggak meruntuhkan status sosial. Artinya gini, jabatan yang paling tinggi, orang yang paling kaya pun merasakan yang namanya lapar. Seperti orang yang mungkin levelnya paling bawah, seorang pekerja serabutan mungkin sama di sana. Nah, dari sinilah bisa belajar dari seorang remaja tadi yang dimana kita bahas tadi ya, fenomenanya adalah status anxiety, flexing dan sebagainya. Itu bisa merubah, meneladani atau hikmah Ramadan bisa kita lihat dari sini ya. Jadi dia bisa lebih hati-hati kembali, menata diri, menciptakan habit positif. Jadi jangan sampai habit itu kan banyak yang mengatakan ada yang kalau nggak salah ya Mas, ada 24 hari, 30 hari, ada yang 100 hari dan seterusnya untuk menciptakan habit. Iya, benar. Kita berharap Ramadan ini menciptakan habit positif kita minimal satu aja dulu. Dalam buku Atomic Habit gitu ya. Itu kan dari hal yang kecil dulu. Contohnya apa? Disiplin waktu, Mas. Dimulai dari disiplin yang kecil. Ramadan. Kalau saya pribadi, alhamdulillah dari mulai disiplin kan? Sahur harus jam sekian. Nggak mungkin adzan subuh terus baru sahur. Kan nggak mungkin juga harus bangun pagi, nyiapin makanan, terus sholat subuh gitu. Iya, betul. Itu menciptakan disiplin. Nah, dari sinilah ini merupakan hikmah dari Ramadan bagi para remaja mungkin atau sobat Ganesha semua gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita bisa menjadikan diri kita untuk lebih taat gitu ya, bisa menerima gitu ya, menjadi diri kita sendiri, menjadi commodity property yang seperti saya sampaikan tadi Snowberry tadi kan. Kemudian kita juga bisa menciptakan disiplin, ya kan, disiplin baru dalam beribadah dan seterusnya. Itu hikmah yang luar biasa sebenarnya Mas. Ketika kita mampu untuk mengambil hikmah dari bulan Ramadan ini. Dan kita harap juga semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nggak berhenti sampai sini aja ya Pak. Betul, amin ya. Jangan sampai Ramadannya berhenti dan kebaikan kita tuh berhenti sampai Ramadan aja. Dan semoga sampai bahkan sesudah Ramadan gitu Pak. Nah Pak Sarwono, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya Pak Sarwono karena telah meluangkan untuk hadir di podcast kita kali ini. Kemudian dari diskusi kita tadi, kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang menjalani kewajiban, tetapi tentang membentuk karakter, memperbaiki diri, dan memperkuat kepedulian sosial sebagai remaja. Terima kasih banyak kepada Bapak Sarwono yang telah menyempatkan hadir pada hari ini, dan semoga segala kebaikan dibalas dengan segala keberkahan. Dan untuk Sobat Ganesha nih, semoga obrolan ini nggak berhenti sampai di sini, tapi kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, semoga kita semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ganesha. Semangat.